Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabila Afifah, yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Pada video sebelum-sebelumnya, dari awal video yang pertama kali saya buat, membuat tutorial mulai dari menginput data, mulai dari menginput data ke dalam SPSS. Kemudian sampailah ke video yang ketujuh, saya buat tutorial uji ANOVA. Nah, pada kali ini saya akan membuat uji chi-square, yang mana uji chi-square ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori. Jadi, sama seperti sebelumnya, pada tutorial ini juga saya menggunakan data penelitian yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Variabel yang digunakan adalah usia responden dan skor total KL yang akan dikategorikan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis chi-square. Jadi tujuan uji chi-square ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kategori usia dan kategori skor KL. Oke, baiklah langsung saja kita masuk ke langkah kedua, yang mana di langkah pertama tadi kita melakukan total KL. Nah, pada total KL ini kita sudah melakukannya di video ANOVA sebelumnya ya, yang mana kita mentotalkan semua KL 1 sampai ke KL 5. Jadi di langkah kedua ini kita akan melakukan coding KL. Kita langsung saja masuk ke transform, kemudian klik record into different variables. Setelah itu kita masukkan total KL. Oke, kita masukkan ke input variabel ini. Setelah itu di bagian nama ini kita masukkan coding KL namanya. Coding KL. Nah, di bagian label ini kita boleh masukkan kategori KL atau coding KL juga, nggak apa-apa. Atau total KL. Karena ini hanya label saja ya. Oke, kita masuk ke old and new values. Nah, di bagian ini kita klik di rank lowest true value. Ini kita masukkan 14. Jadi kita akan memasukkan dua kategori. Ada kategori yang terendah dan juga kategori yang tinggi. Kategori yang rendah itu mulai dari umur 14 ke bawah. Ini kategorinya 1. Kemudian di bagian ring ini value true highest ini kita buat 15. Value-nya 2. Ini kategori yang tinggi. Oke, kemudian kita klik continue dan klik OK. Setelah semuanya kita masukkan, kita klik OK. Oke, kita masukkan ke sini ya. Ya, ini. Nah, pada bagian ini kita lakukan coding di value. Kategori value 1, labelnya rendah. Oke, kategori value 2, kita kategorikan tinggi. Oke, kita masukkan. Oke, oke. Nah, setelah itu, langkah ketiga, kita melakukan coding usia. Nah, karena coding usia ini sudah kita lakukan di video sebelumnya, di uji ANOVA, sekarang kita langsung masuk saja ke langkah keempat, yaitu menjalankan chi-square. Jadi, kita langsung masuk saja ke uji chi-square-nya. Kita langsung masuk ke menu Analyze. Langsung kita uji chi-square-nya. Kemudian klik Descriptive Statistik. Setelah itu klik Cross Tabs. Nah, pada bagian ini kita riset terlebih dahulu. Pada bagian row, ini kita masukkan JK ya.
Kemudian di bagian columns, kita masukkan coding KL. Nah, di bagian statistik, kita klik chi-square karena kita akan menguji uji chi-square. Klik continue, setelah itu kita klik cells. Pada bagian ini, pastikan observer, kemudian row di bagian percentage ini kita centang. Kemudian klik continue. Setelah itu setelah semua rangkaian tadi sudah kita lakukan, maka kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output analisisnya. Jadi, nah, teman-teman bisa lihat pada tabel cross tabulation, ini responden laki-lakinya, responden laki-laki kan kode 1, responden perempuan itu kodenya 2. Maka pada tabel ini kita bisa lihat bahwa responden laki-laki itu sebanyak 53 dan dengan total rendahnya 20 dan tingginya itu di 233 atau 62,3%. Begitupun dengan perempuan, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di bagian uh, chi-square, ini diperoleh persen chi-square-nya 0,108. 168. DF-nya 1 dan signifikannya 0,682. Karena nilai signifikansinya itu 0,682, maka lebih besar dari 0,05. Maka HO-nya itu diterima dan HA-nya ditolak. Jadi, bisa dipastikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori skor KL dengan kata lain, kategori KL rendah maupun tinggi itu tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin responden. Oke, baiklah. Eh, Pada tutorial ini sudah kita lakukan uji analisis uji chi-square. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ini akan menjadi video tutorial saya yang terakhir karena ini adalah video terakhir itu adalah uji chi-square. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.